Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Bu Puci. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita akan bincang-bincang, Ibu. Jadi, Sebelum melaksanakan proses coaching, Siap? saya sebagai observer ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Ibu. Iya, siap Bu. Yang pertama, sebelum saya mengamati proses coaching ini, saya ada rubrik penilaian. Jadi Oke. saya harus mengamati berdasarkan rubrik tersebut, ya. G. Selanjutnya, sebelum proses coaching dimulai, saya ada pertanyaan. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan sih Bu, yang pertama jelasnya memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Jujur itu hal yang tidak mudah untuk saya untuk menggali seseorang. Kayaknya ini kadang mulut gatel pengen ngasih solusi, padahal itu kan nggak boleh ya. Iya, Nggak boleh. Jadi gimana caranya kita menggali ide-ide atau memberikan pertanyaan berbobot kepada coach tersebut. Kemudian yang kedua, kadang itu saya gampang apa ya Bu, kok misalnya saya lagi megang HP, di sini ada coach gitu, saya tuh gampang terpengaruh itu Bu. Jadi kehadiran penuh saya itu terkadang tidak sepenuhnya seperti itu. Itu yang harus saya kembangkan lagi adalah bagaimana cara membuat pertanyaan berbobot dan bagaimana saya bisa hadir penuh untuk si coach tersebut. Meskipun ada WA harusnya saya singkatkan dulu. Oh. Dari proses coaching, apa yang Ibu harapkan? Tentunya dengan proses coaching ini, ketika saya jadi coach adalah coach saya itu mendapatkan solusi yang datangnya dari dia sendiri, bukan dari saya. Saya hanya memancing ide-ide kreatif dari si coach tersebut. Oke Ibu, karena waktunya terbatas, nanti saya akan mengamati dan akan setelah selesai kita bertemu lagi ya. Siap Bu. Untuk pasca observasi. Siap. Silakan mulai proses coaching Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi Pak Prian. Apa kabar? Alhamdulillah, Bu, sehat, tapi ini jangan pikirannya mana terganggu kok, Bu. Pikir apa sih Pak? Jadi ini, Bu. Ini kan mau tes ya, Bu. Ya. Mau tes. Saya boleh cerita nggak, Bu? Boleh silakan monggo. Boleh saya. sedikit apa banyak, Bu? Sedikit banyak monggo, saya mendengarkan. Begini, Bu. Jadi gini, Bu, saya kan guru PJOK ya, Bu. Ya. Itu ada dilema, Bu. Sebenarnya pada waktu pembelajaran itu kan sama sekolah dibagi dua. Y. Yang pertama pembelajaran secara praktek dan yang kedua pembelajaran secara teori. Jadi pada saat pembelajaran secara praktek itu anak-anak antusiasnya luar biasa, Bu. Luar biasa. Tapi kalau pada saat pembelajaran teori, Bu, anak-anak cenderung pasif. Terus apalagi kalau disuruh mengumpulkan tugas. Rata-rata ya setiap kelas itu kan 32 anak. Paling 60%-nya, Bu, yang mengumpulkan. Itu kalau menurut Ibu gimana ya, Bu? Ya. Jadi tujuannya Pak Novian ketemu saya ini agar apa Pak? Agar mencari titik temu, Bu, supaya pembelajaran saya terutama di teori itu, Bu, yang 1 jam anak-anak bisa aktif ya, Bu. Karena kalau anak-anak tidak aktif, Bu, gurunya kepengennya keluar, Bu. Ya, betul. Yang kedua, pada saat mengumpulkan tugas, Bu, itu pas mengumpulkan tugas itu paling tidak anak-anak mengumpulkan tugas lah, Bu. Tidak hanya 60% saja, Bu. Oh ya, berarti tujuannya adalah mencari solusi gimana agar pembelajaran teori itu menyenangkan ya Pak? Iya, Biar iya, anak-anak betul. itu aktif, terus tugasnya terkumpulkan. Terkumpulkan. Nah, menurut Pak Novian tuh skalanya atau prosentasi anak yang pasif di kelas tuh berapa persen sih Pak? Ya kira-kira 65% lah, Bu. Jadi yang aktif itu kira-kira 35% lah, Bu. Aktif 35%. Iya, itu Berarti sisanya mungkin pasif. sisanya pasif, Bu. Mungkin itu anak-anak yang fans sama saya loh, Bu. Oh. Iya.
ngefans ya Pak. Nah, dari persentase segitu Pak, tinggi ya ini ya, yang pasif 55%. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan agar anak itu tertarik buat belajar secara teori. PJOK secara teori, bukan hanya praktek? Nah, praktek kan semangat banget ya Pak. Semangat luar biasa. Gurunya udah tapi wis nang lapangan Sudah Bu, itu Iya. jauh luar biasa. Sudah baris, kalau belum sempit sudah baris dulu Bu. Udah baris, kadang udah pemanasan dulu ya Pak. Pemanasan dulu. Jadi begini Bu, kalau menurut saya kayaknya yang kurang itu pertama anak-anak bosan dengan pembelajaran yang saya sampaikan loh Bu. Bosannya itu saya menyampaikan secara biasanya langsung saya bacakan Bu, didikte, terus penjelaskan. Itu kan anak-anak tahu-tahu drosor, kepengennya tidur. Mungkin yang saya harus kembangkan itu metode pembelajaran dan model pembelajarannya loh Bu. Metode dan model. Hmm. Oke. Terus apa lagi Pak? Selain tuh tadi Metode, model pembelajarannya. Terus medianya Bu. Oh, medianya. Ya mungkin saya karena ini anak-anak sekarang banyak yang mainan HP, mainan TikTok, senangnya itu apa ya Bu? Gambar-gambar sama video-video pembelajaran apa ya Bu? Ya, gambar dan video. Mungkin itu Bu. Terus kalau diajar kadang glosor Bu, pengennya tidur. Apa mungkin perlu adanya ice breaking ya Bu? Ice breaking ya Bu? Ice breaking. Setuju. Ada lagi Pak, tadi kalau misalnya bosan, berarti model metodenya harus diperbaiki. Medianya, kemudian ada ice breaking. Ice breakingnya. Terus Ada lagi? ada mungkin itunya Bu, apa namanya? Modul ajarnya Bu, RPP-nya. Belajarnya yang seperti apa nih harusnya? Saya ganti dari awal ya Bu, menjadi pembelajaran yang menarik bagi anak atau bagi murid. Menarik bagi anak ya. Kira-kira nih Pak, yang mau dipakai tuh media metode model pembelajarannya kayak apa sih yang mau dipakai sih agar anak itu lebih aktif sih? Kalau menurut saya model pembelajaran itu yang menjurus pada permainan-permainan yang ada di dalam kelas. Karena olahraga itu tidak luput kaitannya dengan yang namanya kinestetik atau gerak. Mungkin kalau anak-anak diajak bergerak sebentar di kelas mungkin akan tambah refresh lagi dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, bagus banget ini Pak. Tadi sudah memikirkan apa yang harus dilakukan. Nah, kira-kira mau mulai melakukan rencana aksinya tuh kapan Pak? Saya secepatnya Bu. Kalau Secepatnya. tidak salah ya ini kan hari Kamis, Kamis. besok Jumat, besok Sabtu. Karena Senin Senin akan dilaksanakan kegiatan lain, berarti saya Jumat Sabtu sudah mulai berencana Bu, sudah mulai membuat modul ajar Bu. Sip, berarti sudah segera mungkin sudah akan membuat modul ajar dari mulai metodenya, modelnya nggih Pak? Iya, sudah konsep Bu nanti. Sama medianya nggih. Iya. Kemudian komitmennya nih Pak, komitmen apa yang ingin Pak Novian lakukan nih? Komitmennya yang pertama Bu, saya harus yang pertama membuat modul ajar yang bagus karena itu untuk kepentingan siswa, bukan kepentingan saya pribadi. Kemudian yang kedua, saya harus mencari referensi sumber-sumber pembelajaran PJOK yang menarik, contohnya dengan gambar-gambar, PowerPoint, kemudian video-video pembelajaran biar anak-anak tidak mengantuk Bu dan antusias. Mungkin hanya itu Bu, dan tambah lagi Bu, biar saya tidak lupa Bu, ice breaking yang menarik Bu. Ice breaking ya. Ice breaking Bu, karena kalau tidak ada seperti itu anak-anak kepengennya tidur Bu. Ya, sip. Berarti sudah terkonsep ya dari rencana aksinya mau apa saja, kemudian komitmennya apa, urut-urutannya sudah jelas tadi ya Pak ya. Itu terus dari percakapan kita nih Pak, apa sih yang Pak Novian dapatkan hari ini? Saya merasa lega Bu, jadi saya itu tadi mencari solusi, ternyata saya bisa mencari solusi sendiri ya Bu. Dengan adakannya kucing ini ya Bu, saya bisa nanti melakukan pembuatan modul ajar, terus media pembelajaran yang menarik, melakukan ice breaking, mungkin hanya itu Bu. Ya, berarti bisa menemukan solusi dari percakapan, bisa mencari solusi sendiri dari masalah yang ada. Baik Pak, ada lagi yang mau ditambahkan?
Mungkin saya terima kasih ya Bu Nunik sudah meluangkan waktunya. Semoga saja nanti saya dalam pembelajaran bisa berjalan maksimal, anak-anak bisa tambah Amin, semangat. amin. Ya, saya doakan nanti semoga sukses ya Pak. Amin. Rencananya Pak Novian bisa berjalan dengan lancar. Nanti jika misalnya masih menemukan kesulitan, nanti kita bisa diskusi lagi. Terima kasih Bu, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Bu Nunik tadi lagi metang-metang jadi tidak metang. Terima kasih ya Bu. Ya, terima. Halo Bu Nunik. Halo Bu Puji. Jadi Ibu tadi sudah selesai melakukan coaching ya? Alhamdulillah Bu. Karena Ibu sudah selesai, saya mau ada beberapa pertanyaan nih. Nggih, Ibu, siap. ya. Yang pertama, bagaimana performa Ibu saat melakukan coaching tadi? Alhamdulillah tadi kami sudah melakukan proses coaching dengan saya sebagai coach dan Pak Novian sebagai coaching. Kebetulan alhamdulillah tadi kita sudah melakukan alur tirta Ibu, dari mulai tadi tujuannya beliau melakukan coaching itu apa, kemudian identifikasinya apa, identifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksi apa yang akan beliau lakukan berikutnya, dan yang terakhir adalah komitmennya apa untuk solusi yang disampaikan tadi. Jadi Ibu sudah melakukan semua alur tirta ya? Ya, insya Allah Bu. Ya, bolehkah saya menyampaikan sedikit pengamatan saya tadi? Boleh Bu, silakan. Jadi dari hasil pengamatan saya ya Bu, proses coaching tadi berjalan lancar Bu. Oke, Sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah berusaha menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Alhamdulillah menurut pengamatan saya sudah berjalan dengan bagus sesuai alur tirta dan prinsip coaching yang ada. Begitu Bu. Iya. Setelah mendengar pengamatan dari saya, menurut Ibu bagaimana? Alhamdulillah iya sih Bu, sudah melaksanakan alur tirta tadi, tapi saya itu sempat tidak tidak dalam keadaan mendengarkan secara penuh, karena beberapa kali tadi ada bunyi mobil gitu Bu, cerek gitu, itu kadang agak membuyarkan pikiran saya, jadi kurang fokus terhadap Pak Novian tadi Bu, begitu. Jadi saya mungkin selanjutnya harus bisa lebih fokus lagi, tidak gampang terdistract dengan apa yang ada di lingkungan saya, seperti itu Bu. Baik Ibu, proses coaching tadi selesai dan apa rencana Ibu untuk kedepannya? Mungkin saya agar saya bisa melakukan coaching berikutnya dengan lancar, saya harus banyak banyak berlatih, banyak nonton juga dari YouTube, itu kan banyak ya Bu, jadi banyak referensi, banyak informasi yang saya dapat, banyak berlatih, itu akan membuat saya menjadi lebih matang ketika saya menjadi seorang coach. Itu betul sekali ya Bu ya, karena waktunya sudah di akhir sesi. Apa ada yang Ibu mau sampaikan? Saya kira cukup Ibu, dan terima kasih untuk bantuannya dan tadi masukannya, luar biasa sudah menemani kami hari ini. Terima kasih. Semoga tetap semangat. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Puji. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu juga sehat? Alhamdulillah sehat. Gini Bu, dengar-dengar katanya ada yang mau disampaikan ke saya. Oh, enggak Bu, begini. Saya sebetulnya agak kewalahan untuk ngurus anak yang ini loh Bu, yang belum mengumpulkan tugas. Iya. Padahal kan minggu ini kan kita harus olah nilai biar nanti dapat dapat menyelesaikan nilai rapotnya, begitu kan Bu. Tapi ada beberapa anak ini yang belum mengumpulkan gitu. Jadi saya pikir gimana sih caranya begitu loh, padahal kan sekarang lagi tes gitu kan. Kemudian pinginnya sih setelah tes mereka tuh sudah selesai semua, tugasnya juga sudah gitu. Iya. Karena ini yang tugas sekarang kan praktek membuat kerajinan, jadi mungkin mereka apa nggak ada waktu karena sibuk belajar atau bagaimana, seperti itu. Ada beberapa anak yang belum. Dari pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini Bu, saya pingin
dapat solusi bagaimana caranya biar mereka anak-anak itu mengumpulkan hasil kerajinannya, hasil prakteknya tepat waktu, begitu saja sih. Dari hasil praktek anak, kira-kira kalau diberi skala yang tidak mengumpulkan itu skala berapa, misalnya 0 sampai 10 itu skala berapa? Maksudnya itu anaknya, Presentasenya gitu. oh presentasinya, anak yang tidak mengumpulkan. Iya. Presentasinya ya kalau untuk nilai baru paling 5 begitu dari 10. Yang ibu harapkan mencapai berapa? Ya paling enggak minimal 8 lah karena ini praktek begitu. Menurut ibu untuk mencapai 8, skala 8, apa yang ingin ibu lakukan? Yang pertama pasti saya di grup WA dulu ya. Di grup WA saya menginformasikan bahwa untuk segera mengumpulkan produknya begitu. Kemudian kalau kok misalkan dalam 2 hari ini kok masih belum tercapai, misalkan belum semuanya, saya akan minta tolong sama wali kelas saja Pak ya. Biasanya wali kelas itu kan bisa lebih intens begitu, dan efeknya mungkin juga akan berbeda. Mungkin ada cara yang lain selain itu? Berarti cara yang lain apa ya Bu? Jadi dari wali kelas mungkin saya juga akan minta tolong sama teman dari anak tersebut, istilahnya biar menyemangati atau membantu seperti itu kalau mungkin ada kesulitan seperti itu. Jadi menurut ibu tadi untuk menjalankan rencana tersebut itu ada yang membantu ya? Betul, maksudnya di sini bukan membantu mengerjakan tapi istilahnya membantu mungkin ada yang belum paham seperti itu. Kapan nih rencana itu akan dilaksanakan? Kalau di grup WA nanti saya langsung saja ya Bu, saya informasikan di grup WA, kemudian besok saya akan ketemu dengan wali kelas yang bersangkutan, minta tolong sama beliau untuk istilahnya lebih intens ke anaknya seperti itu. Kira-kira komitmen seperti apa yang ingin ibu capai untuk merealisasikannya? Komitmen saya besok paling enggak dalam waktu 1 pekan ini semuanya sudah mengumpulkan. Nah, dari percakapan ini apa yang ibu dapatkan? Ternyata saya dapat solusi ya Bu. Iya. Ternyata saya dapat solusi bagaimana caranya biar dalam 1 pekan ini saya sudah mendapatkan produk masing-masing anak semuanya. Jadi ibu sudah mendapatkan solusi dan gambaran ya, yang berasal dari ibu sendiri. Iya. Ternyata solusinya dari diri sendiri ya. Terima kasih banyak ya Bu Puji. Oh iya Bu, menurut saya sudah cukup. Atau masih ada yang belum disampaikan? Mungkin besok atau lusa bisa ya Bu, misalkan saya butuh cerita-cerita lagi. Bisa, siap. Terima kasih banyak Bu Puji. Gitu? Oke. Assalamualaikum Pak Fian. Waalaikumsalam Bu Puji. Luar biasa, ini cerah sekali Bu cahayanya. Iya dong. Sehat Bu Puji? Alhamdulillah. Jenengan gimana? Alhamdulillah sehat, waras. Tadi sudah jamu saya Bu. Oh, Jadi iya? bugar ini Bu. Oh, Iya, Bu. alhamdulillah. Ada apa Bu? Begini Pak Fian. Siang-siang. Saya mau cerita. Oh, boleh. Curhat sedikit. Ya sedikit boleh, banyak boleh Bu. Monggo. Begini loh Pak. Oke. Di kelas saya 8D itu kalau pembelajaran itu anaknya kurang bersemangat loh. Padahal di kelas lain itu nggak seperti itu. Iya. Menurut Bu Puji di kelas 9D, 8D itu kurang semangatnya, itu ada apa sih Bu? Kok bisa misalnya di tempat yang semangat, di tempatnya Bu Puji itu kurang semangat? Iya. Mungkin kalau menurut saya itu mereka jenuh apa ya Pak ya?
Jenuh ya, dengan Bu. ya, terus mungkin karakter anaknya juga berbeda-beda. Begitu gitu. Beda dengan kelas lain. Kelas lain itu kalau pelajaran saya semangat sekali, tapi khusus kelas 8B kurang antusias. Kurang anaknya. antusias. Oke. Jadi tujuannya Bu Puji untuk bercerita kepada saya itu apa Bu tujuannya Ya. kali ini? Tujuan saya ingin bercerita mendapat solusi, Pak. Bagaimana caranya anak kelas 8B khususnya itu bisa bersemangat dalam pelajaran saya. Gitu. Nah, menurut Bu Puji dari anak-anak 8D yang kurang bersemangat, kira-kira berapa persen Bu anaknya yang kurang bersemangat itu? Ya sekitar 60%. Oke, 40%. Jadi menurut Bu Puji solusi apa sih yang kira-kira anak-anak itu bisa bersemangat supaya seperti halnya kelas lain? Mungkin ya Pak, saya harus mengenali karakter mereka ya. Karena karakter tiap anak, tiap individu kan berbeda. Ya, kebetulan di kelas lain mungkin hampir merata sama nih Karakternya. Ya, tapi di kelas itu memang spesial sekali kelasnya. Terus setelah mengenal itu tadi, kira-kira biar anak-anak tersebut bisa greget itu apa lagi Bu kira-kira selain mengenal? Ya, selain mengenal itu, mungkin nanti saya akan merancang model pembelajaran yang memang berpihak pada anak-anak. Jadi anak-anak merasa senang. Dan saya akan berusaha membuat media pembelajaran yang memang menarik buat mereka, supaya tidak bosan dan menambah semangat belajar. Dan menambah semangat. Berarti tadi yang disampaikan Bu Puji kaitannya untuk menarik anak-anak supaya bersemangat dalam pembelajaran, yaitu pertama mengenal anak lebih dekat ya Bu satu dengan yang lain, kemudian yang kedua merancang model pembelajaran yang baik yang supaya anak lebih bagus dalam mengikuti pembelajaran penuh dan media pembelajaran. Media pembelajaran. Kalau menurut Ibu Puji itu bagaimana sih caranya Bu untuk merancang? Assalamualaikum Pak Fian. Waalaikumsalam Bu Puji, luar biasa ini cerah sekali Bu cahayanya. Iya dong. Sehat Bu Puji? Alhamdulillah. Jenengan gimana? Alhamdulillah sehat, waras, tadi sudah jamu saya Bu, Oh, iya? jadi buger ini Bu. Oh, Iya, Bu. alhamdulillah. Ada apa Bu? Begini Pak Fian. Siang-siang. Saya mau cerita. Oh, boleh. Mau curhat sedikit. Ya sedikit boleh, banyak boleh Bu. Monggo, monggo, monggo. Begini loh Pak. Oke. Di kelas saya 8D itu kalau pembelajaran itu anaknya kurang bersemangat loh. Padahal di kelas lain itu nggak seperti itu. Iya. Menurut Bu Puji di kelas 9D, 8D itu kurang semangatnya itu ada apa sih Bu? Kok bisa misalnya di tempat yang semangat, di tempat yang berpuji itu kurang semangat? Iya. Mungkin kalau menurut saya itu mereka jenuh apa ya Pak ya? Jenuh ya Bu. Iya. Terus mungkin karakter anaknya juga berbeda-beda. Begitu gitu. Beda dengan kelas lain. Kelas lain itu kalau pelajaran saya semangat sekali, tapi khusus kelas 8B kurang antusias. Kurang anaknya. antusias. Oke. Jadi tujuannya Bu Puji untuk bercerita kepada saya itu apa Bu tujuannya Ya. kali ini? Tujuan saya ingin bercerita mendapat solusi Pak. Bagaimana caranya anak kelas 8B khususnya itu bisa bersemangat dalam pelajaran saya. Gitu. Nah, menurut Bu Puji dari anak-anak 8D yang kurang bersemangat, kira-kira berapa persen Bu anaknya yang kurang bersemangat itu? Ya sekitar 60%. Oke, 40%. Jadi menurut Bu Puji solusi apa sih yang kira-kira anak-anak itu bisa bersemangat supaya seperti halnya kelas lain? Mungkin ya Pak, saya harus mengenali karakter mereka ya. Karena karakter tiap anak, tiap individu kan berbeda. Ya, kebetulan di
kelas lain mungkin hampir merata sama nih Karakternya. ya, tapi di kelas itu memang spesial sekali kelasnya. Terus setelah mengenal itu tadi, kira-kira biar anak-anak tersebut bisa greget itu apalagi Bu kira-kira selain mengenal? Ya, selain mengenal itu mungkin nanti saya akan merancang model pembelajaran yang memang berpihak pada anak-anak. Jadi anak-anak merasa senang. Rancang Dan ya Bu. saya akan berusaha membuat media pembelajaran yang memang menarik buat mereka supaya tidak bosan dan menambah semangat belajar. Dan menambah semangat. Berarti tadi yang disampaikan Bu Puji kaitannya untuk menarik anak-anak supaya bersemangat dalam pembelajaran, yaitu pertama mengenal anak lebih dekat ya Bu, satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua merancang model pembelajaran yang baik, yang supaya anak lebih bagus dalam mengikuti pembelajaran penuh dan media pembelajaran. Media pembelajaran. Kalau menurut Ibu Puji itu bagaimana sih caranya Bu untuk merancang